Sebenarnya gue bukan miner atau tukang mining cryptocurrency atau juragan-juragan gede yang bisa beli VGA mahal-mahal buat mining kripto. Tapi gue tertarik sama satu kripto yang namanya BTT ini. Karena kenapa gue tertarik sama ini? Dia itu cara miningnya unik, gampang, easy banget, mudah maksud gue. Terus satu lagi yang ini, gue demen, dia itu nggak perlu VGA mahal-mahal atau CPU mahal-mahal itu buat mining. Jadi BTT ini beda. Jadi lu cuma perlu internet sama hard disk yang gede, internet yang bagus, lu udah bisa mining dia. Jadi yang namanya BTT yang gue sebut ini, dia beda. Karena dia ini nggak bisa di mining intinya. Karena si BTT ini sebenarnya dia peredarannya itu diatur sama BitTorrent sendiri. Bisa gue bilang BTT ini bukan cryptocurrency, malahan dia lebih ke arah kayak uang digital. Jadi kayak digital currency. Ya kita ambil contoh kayak Dana atau OVO, intinya begitu, dia dibikinnya kayak begitu. Jadi dia ini semua diatur peredarannya masih BitTorrent. Jadi si BTT ini, duit digital ini, benernya itu dipakai buat ngebayar jasa bandwidth. Bandwidth kita disedot itu buat seeding file, itu dibayar pakai BTT. Dan kalau ke depan itu mungkin katanya ada server cadangan sementara buat file-file langka, yang kalau lu pakai BTT itu bisa lu sedot, lu leech. Tapi lu kalau yang nggak ngerti, gue terangin dulu deh. Konsepnya itu dia dari torrent. Torrent itu kalau lu belum ngerti konsepnya gue terangin. Jadi lu misalnya kalau lu udah belum ngerti atau udah ngerti, gue ulangin aja intinya. Jadi kalau lu punya file atau lu mau download file di yang namanya torrent itu lu nge-leech, artinya lu nge-download. Dan orang yang penyedia file ini namanya seeding, yang punya server seeding. Tapi seeding ini nih nggak selamanya itu bisa nge-seed gitu loh. Dan selama ini tuh orang rebutan kalau mau ngambil filenya itu dari si seeder ini, dari tukang seeding ini. Nah, kalau lu pakai yang namanya BTT, currency-nya si dari BitTorrent ini, nih semua yang nge-seed itu bandwidth-nya semua diutamain ke lu. Jadi intinya kalau lu misalnya ada 5 orang seed, terus yang nge-leech-nya ada 100 gitu. Lu pakai BTT, nah 5 orang ini tuh semua filenya itu diutamain ke lu. Jadi lu paling kencang intinya nyedot. Bahkan kalau ke depannya lagi mereka konsepnya lebih gila lagi. Mereka katanya ada konsepnya itu ada server cadangan di mana kalau emang lu tuh mau nge-leech gitu dan lu kebayar pakai BTT. Nah, itu BTT itu tuh bisa nyedot dari server cadangannya si torrent. Nah, torrent ini kan otomatis ngasih datanya ke lu. Walaupun si seeder ini offline, nanti dia dibagi PT-PT gitu loh. Istilah PT-PT dia dibagi 50%, 50%. Karena lu udah nyediain data buat ke si server. Nah, si server itu kan di-download juga ke lu. Nah, BTT yang dikasih ini ke si server itu dibagi ke lu walaupun lu offline. Itu cuman masih planningnya ke depannya. Jadi masih digodok intinya, belum sampai sekarang gitu. Nah, jadi pokoknya intinya tuh mereka bayar pakai BTT ke lu sebagai lu penyedia data, lu jadi sebagai lu udah selesai download, lu jadi kayak servernya, mereka bayar lu pakai BTT. Nah, BTT yang lu dapat ini bisa lu kirim ke online market trading kayak Binance atau apalah, kayak Bittrex, semua itu bisa dikirim ke sono dan lu bisa jual BTT ini. Jadi BTT ini kayak duit yang lu dapat karena lu jadi server cadangan dari suatu file gitu di BitTorrent atau uTorrent gitu. Terus kalau lu tanya, terus ya intinya sekarang kalau udah penjelasannya, Bang, cara mulainya gimana nih Bang? Gue pengen buru-buru mulai. Gampang pokoknya. Jadi lu tinggal download namanya uTorrent. uTorrent itu kayak torrent biasa yang lu tempat download atau seeding data. Abis itu lu download di webnya BitTorrent itu namanya BitTorrent Speed. Nah, BitTorrent Speed ini, dia itu jadi bukannya program independen kayak uTorrent gitu, tapi dia cuma semacam add-on. Add-on di uTorrent supaya lu bisa download cepet atau lu bisa seeding file tersendiri gitu dengan menggunakan, jadi lu bisa dapat BitTorrent intinya kalau BTT ya, lu bisa dapat BTT kalau lu seeding gitu. Tapi ada tapi satu, kalau lu udah mulai download nih torrentnya, terus lu udah mulai seeding, ada satu hal yang lu mesti perhatiin. Itu ada yang di settingannya di BitTorrent Speed itu, yang namanya BitTorrent Speed, itu on, lu harus off-in. Karena kenapa? Karena BitTorrent yang lu kumpulin dari seeding, kalau lu lagi ngedownload file gitu, nge-leech file, lagi ngumpulin data buat tar lu seeding,
Kalau lu nyalain itu, BitTorrent-nya itu ntar bisa kesedot. Jadi semua file yang di itu lu jadi emang jadi cepet banget lu download, jadi lu bisa cepet-cepet seeding. Tapi itu kesedot, diambil gitu loh. Jadi lu mesti matiin itu. Jadi BitTorrent yang lu kumpulin itu nggak kebuang sia-sia intinya yang maksud gua. Nah, kalau lu udah di titik tuh, lu udah mulai mining tuh, istilahnya lu udah mulai seeding, itu di titik lu mulai mining yang namanya BitTorrent. Dan yang penting lagi, ya kayak yang gue bilang tadi itu, BitTorrent speednya itu harus lu matiin. Jadi kalau ngomong kasarnya ya, konsepnya mereka ini menurut gue menarik dan unik. Jadi intinya lu itu, komputer lu itu sama internet lu itu dipakai buat gudang penyimpanan data sementara mereka gitu loh. Alias lu jadi servernya si BitTorrent ini buat nge-share file-file. Jadi server cadangan buat nge-host data mereka yang beredar. Jadi itu mereka nggak berat-berat banget. Intinya begitu. Jadi lu dapet itu bayaran BitTorrent gitu. Tapi banyak kasus yang katanya orang udah seedingnya lama. Terus upload seedingnya pun udah gede gitu. Berapa ratus giga gitu. Tapi kok dapat BTT-nya dikit banget gitu. Intinya ada satu lagi selain hard disk sama internet. Jadi walaupun lu nggak usah pakai komputer yang canggih-canggih, ada satu lagi. Yang lu file lu host itu, yang lu seeding itu bukan content killer. Jadi content killer itu apa? Jadi file yang paling banyak tuh dicari sama orang. Jadi orang tuh rela pakai BTT mereka itu buat itu file. Jadi gue perlu file apa sih bang katanya yang ini kayak content killer. Sebenarnya ada 5 content killer yang gue udah ngecek dan gue kumpulin datanya itu. 5 content killer ini jadi yang orang paling banyak cari-cari di torrent. Jadi mereka rela ngabisin BTT mereka itu buat jadi content killer ini, nyari content killer. Ya, dari 5 ini yang pertama itu kalau nggak salah yang paling bobrok lah, yang paling jelek ya. Itu program sama game yang ada crack-an. Nah, itu kalau lu program atau game yang baru keluar terus ada crack-nya, mereka cari-cari itu. Cuman itu menurut gua paling terakhir lah. Mereka orang paling nyari-nyari karena mungkin crack-crack itu mereka juga takut virus atau gimana lah ya. Habis itu yang keempat itu gue bilang itu movie terbaru. Ya kayak ambil contoh aja Godzilla versus Kong itu yang kemarin orang pada baru keluar kan orang nyari-nyari. Nah itu salah satu yang orang rela ngabisin BTT apa itu buat ngedownload seedingnya mereka. Terus yang ketiga sama kedua ini mungkin gue bilang bisa ganti-gantian ya. Jadi mereka ini salah satu yang dicarinya mungkin gue bilang sih bila paling kencang cuma bisa mereka sodok-sodokan yaitu drama Korea sama anime maksud gue. Jadi drama Korea sama anime ini nih, orang suka banyak cari itu buat istilahnya apa? Buat di-download lah dan mereka rela ngabisin BTT mereka buat nge-seed gituan, buat nyari seed gituan. Nah, yang terakhir ini yang paling gila, itu lu tau gak apa? Bokep. Bokep atau hentai itu semua yang paling dicari sama orang sebenarnya di torrent ini. Jadi torrent ini nih kalau namanya udah bokep atau hentai, itu paling cepat itu sebagai content killer itu buat ngasilin BTT. Tapi gue bisa kasih saran ke lu itu ada satu. Lu kalau aktif bikin itu torrent atau seeding itu, mendingan lu jangan yang seeding orang udah punya gitu. Atau lu jadi sebenarnya itu lu punya file atau film yang bagus-bagus gitu, misalnya ya anime, drama Korea atau bokep atau movie gitu. Tapi yang istilahnya apa ya? Lu bikin sendiri gitu seednya. Jadi lu mesti aktif gitu, lu cari film-film langka, terus lu download torrentnya yang CD-nya masih ada. Terus lu posting di forum-forum begitu. Kayak forumnya ya Sukebe-nya torrent, habis itu torrent Z atau torrent movie atau torrent Korea yang drama-drama Korea dan masih banyak lagi. Lu postingnya di situ lu sebagai seeder pertama. Nah, itu pasti orang pada rebutan, lu pada rela ngabisin BitTorrent ke lu. Daripada lu nge-seed orang, akhirnya BTT-nya itu lu dibagi-bagi kalau yang udah barang-barang umum. Jadi mendingan lu jadi kayak sebagai apa ya, penyedia seed yang baru gitu. Jadi kalau lu di forum-forum itu, lu bikin seed link-link yang baru tuh tentang torrent. Itu lu kalau di forum-forum yang kayak anime, terus Korea, atau bokep atau hentai itu lu dipanggilnya sensei. Jadi dia ini penghasil BTT dari nyediain link-linknya BTT itu dari torrent itu lu ngasilin link-link di torrent itu lu dipanggilnya sensei. Sebenarnya sih ini bagus banget ya konsepnya menurut gua.
Cuman gue nggak tahu ya ke depannya. Karena ada dua hal yang gue takutin dari sini. Ini kan kalau BTT ini diatur peredarannya, supply demand-nya itu sama BitTorrent. Yang gue takut, mereka kalau supply demand-nya itu udah tinggi, mereka ngasilin lagi. Jadi BitTorrent ini sebenarnya mau barangnya nggak habis-habis, dihasilin lagi. Mereka jadi serakah begitu, karena mereka ngelihat kan BitTorrent ini orang mesti beli kan kalau ke torrentnya sendiri. Walaupun lu nggak bisa mining, lu bisa beli juga langsung ke si BitTorrent. Yang gue takut tuh mereka jadi serakah gitu loh. Mereka ngasilin, nyetak BitTorrent terus. Istilahnya kayak duit tuh dicetak terus. Itu kan udah pasti ntar harga currency-nya itu collapse, hancur. Terus yang kedua, masalahnya itu torrent itu terus dari dulu itu terkendala masalah piracy atau pembajakan. Yang gue takut tuh suatu saat itu torrent itu kena penalti gitu loh. Itu di mana ntar platformnya itu misalnya ya taruh kata ya mungkin gua nggak kepikiran sampai situ ya. Kalau sampai itu platformnya itu dihapus ya gua ngeri itu BTT kita itu bakal ikut hilang dan nggak ada harganya. Itu dia sebenarnya. Terus ada satu lagi, ada yang ngomong kan, ngomong di forum dan lain-lain. Ah bang, itu sebenarnya BTT itu bisa di mining kok pakai unminable itu program sama website itu bisa di mining. Sebenarnya itu bukan mining bos. Jadi sebenarnya yang di unminable itu bukannya mining cryptocurrency yang namanya BTT, tapi mereka mining sesuatu yang lain dan mereka tukerin itu ke BTT. Makanya ketika mereka mining itu, harganya misalnya dia miningnya 1 jam atau 10 jam itu bisa dapat sekian BTT. Mereka itu selalu berubah-berubah. Kenapa berubah-berubah? Karena dia ngikutin harga BTT yang naik turun. Jadi kalau misalnya harganya BTT itu naik, udah otomatis cryptocurrency yang ditukerin itu makin lama makin sedikit. Atau kalau BTT lagi murah, otomatis kalau mereka mining dalam sejam atau sekian lama itu naik. Jadi sebenarnya unminable ini tuh bukannya mining si BTT. BTT itu udah nggak bisa di mining, tapi mereka mining barang lain terus di trade ke si BTT. Jadi itu yang dimaksud mining cryptocurrency BTT dari unminable. Nah, habis itu jadi kalau lu berasa internet lu kenceng atau lu di kantor internet gratis, terus lu punya konten-konten killer sama harddisk yang gede di torrent, ya kenapa enggak gitu cari duit tambahan dari situ. Apalagi kan kita selama ini toh udah ngedownload udah sekian lama pakai torrent, udah nge-leech, udah nge-seed gitu. Ya kenapa enggak kita cari bonus tambahan dari situ. Toh lu sendiri kan nggak perlu keluar duit kan buat beli VGA yang mahal atau apa-apa. Lu cuma perlu modal internet, hard disk, sama file yang lu udah pernah download gitu. Jadi di PC jadul juga bisa, nggak usah pakai sesuatu yang canggih-canggih lagi. Oke, sekian gitu aja pembahasan gue tentang mining BTT yang menurut gue gampang dan gue jelasin juga konsepnya apa itu BTT. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.